Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Di sini kami akan membuat video di mana video ini untuk memenuhi tugas kuliah warga kenegaraan dengan dosen pengampu Bapak Emil Salim Siregar SHMH. Perkenalkan, nama saya M. Farhan dengan nomor NPM 24330003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi terdiri atas dua kata, yakni demos dan kratos. Demos sendiri memiliki arti yaitu masyarakat, kratos atau kretein berarti kedaulatan. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau masyarakat suatu negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, demokrasi sebagai kebebasan, karena hanya dengan kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagai kekuasaan. Jenis demokrasi. 1. Berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. B. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berlaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial, contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. C. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya. Dengan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang bertimbang. 2. Berdasarkan tujuan. A. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal. B. Demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan antara ekonomi di mana persamaan dalam bidang politik yang kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis. C. Demokrasi gabungan. Macam-macam demokrasi gabungan. Selanjutnya, demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada di jalur tengah, mengambil kebaikan yang membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan materialisasi. Tentang demokrasi. Mari kita masuk materinya. Landasan hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Landasan hukum demokrasi di Indonesia terdiri atas 3, yaitu landasan idil atau gagasan dan landasan operasional aturan hukum dan konstitusional. A. Landasan idil. Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia berikut makna kelima sila Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya memberikan kebebasan untuk menganut agama dan menghargai keyakinan orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya memberikan hak kepada warga negara untuk hidup layak, bebas dan dari penyiksaan dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, artinya persatuan lebih utama dari perpecahan dan pertentangan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya rakyatlah yang berdaulat dalam satu negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya tujuan pemerintahan demokrasi haruslah mengarah pada terpercaya keadilan. Landasan hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
B. Landasan operasional peraturan perundang-undangan. 1. UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 2. UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. C. Landasan konstitusional UUD 1945. 1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, Pasal 28 UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.